Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrizal Fuad Fauzi, NIM 093 dari kelas MAL B akan mempresentasikan tentang aktivitas warehousing di sebuah gudang. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas warehousing di sebuah perusahaan dengan nama CV Nadia Pratama. Nadia Pratama merupakan nama dari sebuah CV yang berdiri tahun 2011 dan bergerak di bidang furnitur dan merupakan salah satu perusahaan furnitur yang cukup besar di Kota Padang, Sumatera Barat. Perusahaan ini memiliki 2 cabang yang dikelola oleh keluarga dengan memiliki 3 supplier barang produk mentah dan sebuah gudang besar beralamat di Jalan Simpang Haru, Padang. Perusahaan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan furnitur dalam Kota Padang saja, melainkan sudah sampai keluar kota dengan penjualan luar kota mencapai 13 mobil pick up setiap bulan dengan nominal lebih dari 100 juta. CV ini menjual berbagai furnitur dan perabotan mulai dari furnitur ruang tamu, perabotan dapur dan rumah tangga, alat makan, dan bermacam dekorasi ruangan. Untuk bidang furnitur, perusahaan ini menawarkan produk furnitur dalam negeri dengan bahan dasar kayu premium seperti jati dan mahoni, dengan model konsep mulai dari tradisional, klasik, hingga modern. Sistem manajemen pergudangan pada perusahaan Nadia Pratama dianggap sangat penting karena dapat untuk mengelola serta mengendalikan semua proses yang ada di dalam gudang. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan mampu mengelola pengiriman, penerimaan, penyimpanan, serta pengambilan stok barang secara lebih baik. Perusahaan memanfaatkan teknologi barcode scanner dalam manajemen pergudangannya, yang dapat memudahkan perusahaan untuk mendapat informasi tentang penyimpanan barang berdasarkan jumlah dan jenis barang sehingga area penyimpanan di dalam gudang dapat digunakan secara optimal. Di era pandemi sekarang, pihak manajemen dari CV Nadia Pratama melakukan prosedur kesehatan perusahaannya, seperti cuci tangan sebelum masuk area pabrik, memakai masker, dan setiap karyawan diberi hand sanitizer masing-masing, yang harus selalu dibawa serta apabila merasakan kurang enak badan dimohon untuk cuti. Adapun aktivitas warehousing di CV Nadia Pratama adalah receiving atau penerimaan barang, put away atau penempatan barang, storage atau penyimpanan barang, dan order picking atau pengambilan barang. Receiving atau penerimaan barang. Setiap barang yang diterima oleh supplier akan diterima dan dicek oleh petugas. Perusahaan ini menerima barang dari lokal dan impor. Di bagian receiving memiliki SOP sebagai berikut. Pertama, petugas gudang menerima surat jalan yang dikirim supplier bersamaan dengan barang yang dikirimkan yang berisikan tanggal surat jalan, nama furnitur, jumlah furnitur, dan nomor PO atau purchase order. Yang kedua, furnitur yang tiba lalu dicek oleh petugas. Petugas mencocokkan antara furnitur yang datang dengan surat jalannya. Ketiga, dilakukan pengecekan fisik barang yang tiba. Jika ditemukan barang yang secara fisik tidak sesuai standar, maka akan dikembalikan kepada supplier. Yang keempat, melakukan resave barang ke sistem. Barang yang sudah dicek kemudian dibuat informasi barang seperti nama barang, harga, dan jumlah persediaan yang kemudian diinput ke dalam sistem. Diikuti dengan pemberian barcode atau kode nomor pada setiap barang. Yang kelima, membuat dan mencetak bukti barang masuk atau BBM. Dibuat 3 rangkap, di mana 1 lembar sesuai arsip gudang, 1 lembar untuk supplier sebagai pelampiran ketika melakukan penagihan pembayaran, dan 1 lembar untuk accounting. Kemudian, put away atau penempatan barang. CV Nadia Pratama menggunakan metode LIFO, last in first out. CV Nadia Pratama yang menggunakan metode LIFO dengan cara barang yang terakhir masuk atau datang akan menjadi barang pertama yang keluar pada saat barang dibutuhkan oleh konsumen. Metode ini diterapkan bertujuan untuk tetap mempertahankan mutu setiap barang yang disimpan. Artinya kondisi barang semakin baik. Di bagian put away memiliki SOP sebagai berikut. Barang yang pertama, barang yang akan masuk ke dalam gudang di-scan melalui barcode yang tertera pada barang dengan tujuan agar jumlah barang dalam gudang bisa update. Pertama, barang yang akan masuk ke dalam gudang di-scan melalui barcode yang tertera pada barang dengan tujuan agar jumlah barang dalam gudang bisa update. Kedua, barang yang berukuran besar diletakkan di dekat pintu keluar gudang agar memudahkan petugas untuk mengeluarkan barang jika adanya permintaan. Kemudian storage atau penyimpanan barang.
CV Nadia Pratama menggunakan metode random dalam proses penyimpanan barang. Gudang ini menggunakan sistem block stacking, yaitu penumpukan barang tanpa menggunakan rak. Di bagian storage memiliki SOP sebagai berikut. Pertama, matras tempat tidur ditumpuk menjadi satu berdasarkan ukuran. Kedua, barang yang mudah berjamur ditutup dengan plastik besar berupa terpal. Ketiga, barang yang bahan dasarnya dari kayu diberi obat anti rayap. Kemudian order picking atau pengambilan barang. CV Nadia Pratama menggunakan single picking atau pick to order dalam metode order pickingnya. Petugas gudang akan mengerjakan satu pesanan dalam satu waktu dikarenakan barang furnitur cenderung memiliki ukuran yang besar sehingga petugas membutuhkan waktu yang lebih lama. SOP dari order picking di CV Nadia Pratama adalah sebagai berikut. Pertama, petugas kantor memberikan informasi kepada petugas gudang untuk mengeluarkan barang yang dipesan. Dua, petugas gudang mencari barang yang dipesan kemudian mencocokkan data spesifikasi yang ada di barang dengan permintaan konsumen. Ketiga, petugas melakukan scan barcode pada barang tersebut, bertujuan sebagai informasi berkurangnya jumlah stok barang yang berada di gudang. Dalam sebuah manajemen gudang, sebuah perusahaan pastilah menemukan masalah dan kendala yang timbul. Masalah yang timbul selama proses receiving sampai order picking pada CV Nadia Pratama antara lain. Pertama, komplain dari konsumen. Sistem komplain kepada perusahaan ini dilakukan secara langsung lisan karena tidak ada media atau software atau surat yang disediakan khusus untuk komplain. Penyelesaiannya dapat berupa, kedepannya perusahaan akan menyediakan kotak saran dan komplain konsumen serta surat dan alat tulisnya. Yang kedua adalah tata letak pergudangan sebelum memiliki layout yang jelas sehingga jika ada permintaan barang bersamaan dengan penerimaan barang dalam jumlah yang banyak akan kesulitan melakukan proses keluar masuk barang. Penyelesaiannya, sebaiknya perusahaan membuat masing-masing tempat sesuai jenis dan diberikan papan nama dan juga jalur keluar masuk barang dibedakan dengan 2 pintu. Ketiga, metode penyimpanan menggunakan metode random location system. Dianggap kurang tepat karena barang ditempatkan tidak menentu. Penyelesaiannya, sebaiknya perusahaan menggunakan metode fixed location system agar memudahkan petugas gudang mencari barang yang diperlukan. Keempat, memasukkan atau mengeluarkan barang yang berada di gudang masih menggunakan cara manual, menggunakan tenaga karyawan sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Penyelesaiannya, sebaiknya perusahaan menggunakan alat bantu seperti troli agar mengangkut barang yang berukuran berat tidak membutuhkan waktu yang lama. Kelima, metode yang dipakai menggunakan metode LIFO. Untuk produk furnitur kurang tepat karena seiring berjalannya waktu, kayu yang disimpan dengan waktu lama mungkin akan berkurang kualitasnya, walaupun sudah diberi obat anti rayap. Penyelesaiannya, sebaiknya perusahaan menggunakan metode FIFO, first in, first out, yaitu sistem penyimpanan barang di mana barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan lebih awal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.